Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini saya akan menerangkan materi mengenai teori produksi dan kegiatan di perusahaan. Oke, untuk materi awal kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk dari organisasi perusahaan. Oke, jadi untuk organisasi perusahaan secara garis besarnya dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Seperti itu, berarti ini masih masuk ke dalam perusahaan kecil dan menengah, itu biasanya masih bisa untuk di perseorangan. Lalu ada perusahaan firma atau perkongsian, ini biasanya baru ada beberapa orang yang di dalamnya saling bekerja sama. Yang ketiga di sini ada bentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, ini untuk jumlah yang ada di dalam organisasinya ini pastinya akan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan perseorangan maupun perusahaan firma, seperti itu. Nah, di samping itu ada pula sini perusahaan negara dan perusahaan yang dikendalikan secara koperasi. Ini kita bahas satu persatu. Untuk perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Jadi memang di suatu negara ini pasti untuk perusahaan perseorangan ini jumlahnya pasti akan lebih banyak dibandingkan dengan tipe-tipe organisasi perusahaan yang lain. Tetapi sumbangannya kepada keseluruhan produksi nasional memang tidak terlalu besar. Jadi jumlahnya jauh lebih untuk sumbangan bagi pemerintahnya ya. Untuk perekonomian nasional itu sumbangsihnya memang lebih kecil dibandingkan bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang lain. Seperti itu. Bahkan mungkin ada juga di beberapa perusahaan perseorangan mungkin yang tidak mendaftarkan NPWP-nya ya untuk wajib pajaknya, seperti itu. Karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan, yaitu modalnya tidak begitu besar, dan begitu pula halnya dengan hasil produksi dan penjualannya. Jadi memang untuk perusahaan perseorangan dimiliki oleh seorang, lalu yang mengelola perusahaan tersebut juga hanya sendiri. Contohnya di sini penjual sate, lalu pemilik restoran, toko kelontong, toko makanan dan minuman. Nah, keuntungannya yang pertama adalah adanya kebebasan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, ini untuk setiap seseorang yang memiliki perusahaan perseorangan itu berarti dia seorang entrepreneur ya, wirausaha untuk usahanya sendiri, tidak bekerja pada pihak lain. Beda dengan yang di dalam PT, itu dia otomatis terikat dengan perusahaannya. Lalu pemilik sepenuhnya menguasai perusahaan tersebut. Pemilik dapat melakukan apapun tindakan yang dianggapnya akan menguntungkan bagi usahanya. Kelemahannya di sini modalnya kecil. Lalu yang kedua adalah sukar memperoleh pinjaman. Karena biasanya kalau kita ingin memperoleh pinjaman itu sudah ada bentuk usahanya. Bentuk yang kedua di sini adalah perusahaan firma atau perkongsian, adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka bersepakat untuk bersama menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Modalnya tentunya adalah dari anggota-anggota perkongsian. Lalu yang kedua bisa meminjam modal dari badan-badan keuangan. Jadi untuk bentuk CV ini karena dia sudah berbentuk badan usaha, ini maka akan lebih mudah dalam melakukan pinjaman ke badan-badan keuangan seperti perbankan. Nah, ini keuntungannya di sini memperoleh modal yang lebih banyak, lalu memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan perusahaan. Jadi baiknya kalau misalnya kita di CV terdiri dari beberapa pihak, maka apabila mendapatkan keuntungan
kita harus dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Begitupun apabila mengalami kerugian, jadi tidak kita sendiri yang menanggung resikonya. Beda dengan yang perusahaan perseorangan, apabila kita mengalami kegagalan, mengalami kerugian, itu kita harus tanggung secara pribadi. Nah, untuk yang perusahaan firma ini akan ditanggung bersama-sama dengan pihak yang telah bekerja sama dengan kita. Lalu yang ketiga, setiap anggota ini mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan sesuai dengan kapasitasnya. Seperti itu. Biasanya di awal itu sudah ada perjanjian pembagian tugasnya seperti apa, pembagian nanti labanya berapa persen, seperti itu untuk di perusahaan firma. Nah, untuk yang PT, sini perusahaan perseroan terbatas. Ini dari segi jumlah produksi dan hasil penjualan yang dilakukan, organisasi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling penting. Seperti itu, di negara-negara maju sebagian besar hasil produksi nasional diciptakan oleh perusahaan seperti ini. Perusahaan-perusahaan besar kebanyakan berbentuk PT ya, perseroan terbatas. Ini aja dari segi produksi, ini pasti dia produksinya massal ya, jumlahnya banyak seperti itu. Jadi untuk penjualan manufaktur, untuk produk-produk itu biasanya berbentuk PT. Nah, dalam perseroan terbatas juga untuk kepemilikan saham ini biasanya juga dapat diperjualbelikan ke publik. Jadi masyarakat juga sama bisa memiliki kesempatan untuk memiliki saham dari atau kepemilikan dari perusahaan tersebut. Apabila perseroan PT tersebut nanti ada lagi di belakangnya TBK ya, itu terbuka. PT misalkan PT Maju, nah itu TBK berarti dia terbuka, itu kita bisa sebagai masyarakat umum untuk membeli saham di PT tersebut ya. Keuntungannya adalah kemampuan peroleh modal dengan cara mengeluarkan saham tadi yang sudah saya paparkan. Jadi kita bisa menjual kepemilikan dari perusahaan kita kepada masyarakat. Lalu saham adalah suatu bentuk surat berharga yang menyatakan bahwa pemegangnya menjadi salah satu pemilik dari perusahaan. Jadi semakin besar jumlah saham yang kita miliki, berarti persentase kepemilikan kita terhadap perusahaan tersebut juga besar. Seperti itu. Jadi tergantung jumlah sahamnya. Dengan mengeluarkan saham-saham perusahaan dan menjualnya kepada masyarakat, perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal sebesar yang diingini. Itu ya. Jadi kalau misalkan PT, dia apalagi kalau di belakang sudah ada TBK, itu berarti dia bisa menjual kepemilikan perusahaannya kepada masyarakat luas dalam bentuk lembar saham. Nah, ini untuk pemegang saham bebas menentukan besaran saham yang dimilikinya. Kalau uangnya sedikit, maka saham yang dibelinya sedikit. Kalau misalkan uangnya banyak, maka saham yang dibelinya pun akan banyak. Kalau si pemilik saham tidak mau lagi menjadi pemilik perusahaan, maka dapat dengan mudah saham tersebut dijual. Seperti itu, dijualnya di pasar saham. Jadi kalau di Indonesia sendiri, pusatnya itu ada di Bursa Efek Indonesia ya, berlokasi di Jakarta. Bentuk lain dari organisasi perusahaan, di sini ada perusahaan milik negara. Perusahaan milik negara ini berarti perusahaan BUMN ya. Saham-saham yang dari perusahaan negara dimiliki oleh pemerintah. Jadi kalau yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ini biasanya memang kepemilikan oleh negaranya itu pasti lebih banyak. Walaupun ada yang juga diprivatisasi, berarti yang dibeli oleh pihak swasta itu, tapi persentasenya harus lebih tinggi saham yang dimiliki oleh pemerintah kalau mencakup hajat hidup orang banyak ya. Seperti itu. Sebagai jasa ini menjadi kebutuhan pokok ya. Kalau kebutuhannya mencakup kebutuhan yang sangat urgent, yang sangat pokok bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, lalu radio, televisi, jasa pos dan telekomunikasi,
perusahaan pengangkutan itu biasanya dimiliki oleh negara, walaupun dijual sahamnya ke pihak swasta. Nah, itu biasanya komposisinya, persentasenya kecil. Yang kedua ada perusahaan koperasi. Ada perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Ada 3 jenis koperasi, yaitu koperasi konsumsi, ada koperasi produksi, dan koperasi kredit. Jadi konsumsi biasanya berkenaan dengan untuk penggunaan dari konsumsi dari setiap anggotanya. Jadi koperasi tersebut yang mengelola, yang menjual produk-produk yang nanti akan dikonsumsi untuk kebutuhan konsumsi para anggotanya. Untuk produksi berarti berkaitan dengan pengelolaan dari suatu produk yang akan dihasilkan. Lalu kalau kredit berarti masuk ke simpan pinjam ya. Nah, baru kita masuk ke fungsi produksi. Nah, untuk fungsi produksi adalah berkaitan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor-faktor produksi di sini dibagi ke dalam 4 golongan, yaitu adalah yang pertama tenaga kerja atau SDM-nya, yang kedua adalah tanah, ketiga modal, keempat adalah keahlian dari kewirausahaan. Nah, ini kita bahas lagi mengenai faktor produksinya. Nah, ini analisis mengenai produksi. Ada 3 faktor di sini, yaitu tanah, modal, dan keahlian kewirausahaan. Berarti kecuali SDM ya, adalah tetap jumlahnya. Tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah. Seperti itu. Jadi kalau yang 3 tadi, faktor produksi, tanah, modal, dan kewirausahaan, ini dia konstan. Sedangkan kalau tenaga kerja dianggap dia dapat berubah-ubah. Dengan demikian, di dalam menggambarkan perkaitan di antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah perkaitan di antara jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi yang dicapai. Seperti itu. Teorinya kan seharusnya semakin banyak jumlah tenaga kerja yang digunakan di dalam perusahaan, maka jumlah produknya pun akan meningkat. Itu ya. Tetapi ada pada suatu kondisi sebenarnya ketika sudah mencapai penggunaan tenaga kerja yang maksimum, itu untuk jumlah produksinya pun maksimum, maka kalau misalkan ada penambahan lagi di dalam tenaga kerja, itu malah akan menurunkan dari produktivitasnya. Seperti itu ya. Nah, ini makanya nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut di sini. Untuk fungsi produksi menunjukkan sifat keterkaitan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi. Faktor produksi sama dengan input, jumlahnya berarti adalah output. Rumusnya adalah ini quantity, jumlah produk yang dihasilkan, sama dengan fungsi dari jumlah stok modal, capital, lalu ada labor ini tenaga kerja, lalu ada kekayaan alam, resource, dan T-nya itu adalah teknologi. Ini ya, rumus umumnya, rumus dari fungsi produksi ada seperti ini. Jadi Q sama dengan F buka kurung KLRT. Nah, untuk fungsi produksi, persamaan di atas merupakan suatu pernyataan yang matematik. Berarti tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Biasanya semakin canggih, berarti jumlah kuantitinya akan semakin banyak dalam waktu yang singkat. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi dengan jumlah yang berbeda-beda. Di samping itu, untuk satu tingkat produksi tertentu juga dapat digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda. Dengan membandingkan berbagai gabungan faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu, dapat ditentukan gabungan faktor produksi mana yang paling ekonomis. Seperti itu. Berarti misalkan kita mengcombine antara jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan teknologinya. Jadi yang paling ekonomis itu seperti apa untuk dapat menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya. Jadi jangan lupa untuk
teori di produksi ya, untuk di bagian perusahaan, di sisi perusahaan itu bagaimana cara kita untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya, jadi seekonomis mungkin untuk memperoleh laba yang maksimal. Nah, di sini ada hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Ini merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari teori produksi. Hukum ini menjelaskan sifat produk dari perkaitan di antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut, jadi jumlah kuantitinya. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, berarti yang tadi yang dapat dirubah itu adalah tenaga kerja ya, terus menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya akan menaikkan jumlah kuantitinya, jumlah produksi total. Seperti itu. Jadi pada mulanya produksi total akan semakin banyak. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi penambahannya akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Seperti itu. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin terjadi ketika kita malah semakin banyak orang yang bekerja di satu bidang yang sama, misalkan mungkin dapat saling mengandalkan ya, atau ketika banyak orang dia malah tidak kondusif, bukannya bekerja dia malah ngobrol misalkan dengan rekan kerja yang lain, seperti itu, sehingga menurunkan jumlah jumlah produksinya. Seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat maksimum dan kemudian akan menurun. Ini kelanjutan tadi hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa perkaitan di antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah produksi total mengalami penambahan. Jadi ketika ditambah yang tadi ya, awalnya akan mengalami penambahan yang semakin cepat. Lalu yang kedua, produksi total penambahannya semakin lama semakin kecil. Sampai yang ketiga itu nanti malah decline, mengalami pengurangan. Nah, ini untuk kurva produksi sama atau kita istilahkan isokuan. Nah, contohnya seperti ini. Untuk gabungan tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Untuk menghasilkan sebanyak 1000 ya untuk kuantitinya. Gabungannya adalah tenaga kerja 1, modal 6. Lalu yang B itu adalah kita gunakan 2 tenaga kerja dengan jumlah modalnya adalah 3. Lalu untuk yang kondisi C, tenaga kerjanya 3, modalnya kita gunakan hanya 2. Lalu untuk yang D, ini kondisinya tenaga kerja kita gunakan 6, modal yang kita gunakan hanya 1. Jadi kita bisa milih akan kita gunakan padat kerja atau padat modal. Seperti itu. Jadi uang yang dana modal yang kita miliki itu akan kita gunakan untuk membayar SDM atau untuk membeli misalkan mesin-mesin atau alat-alat yang canggih ya. Jadi kan semakin canggih alatnya, misalkan sini kita hanya butuh tenaga kerja 1, kalau misalkan alatnya atau mesinnya itu adalah semakin canggih. Tapi kalau misalkan alatnya semakin sederhana, itu untuk biayanya kan pasti lebih rendah ya. Tapi kita kan memerlukan SDM yang cukup tinggi. Itu ya. Kurva produksi sama. Seorang pengusaha ingin memproduksi barang tadi ya sebanyak 1000 unit. Nah, 1000 unit yang ini ya. 1000 unit untuk memproduksi barang yang menggunakan tenaga kerja dan modal yang penggunaannya tadi bisa dipertukarkan. Nah, ini menggambarkan ada 4 gabungan. Yang tadi A, 1 unit tenaga kerja, 6 modal dapat menghasilkan produksi yang diinginkan. Lalu sampai yang tadi ya, untuk yang D, 6 untuk tenaga kerja, lalu modalnya adalah 1. Ini untuk slide 18 adalah penjabaran dari tabel yang ada di atas. Nah, untuk kurva produksinya seperti ini nanti yang akan terjadi. Ini adalah untuk kondisi A, tadi 1 tenaga kerja, 6 modal ya.
Nah, modal, lalu untuk yang B tadi 2 tenaga kerja, lalu untuk modalnya 3. Yang C ini adalah 3 tenaga kerja dan 2 modal. Yang D ini adalah 6 tenaga kerja dan 1 modal. Nah, untuk yang di atasnya berarti ini adalah kelipatannya. Ini untuk kondisi kurva untuk yang 2000 unit, 3000 dan 4000 untuk kombinasinya. Seperti itu. Jadi otomatis nanti akan disesuaikan dengan jumlah produksinya ya, untuk kombinasi tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan. Nih, nah ini di atas kurva, ketiga kurva menggambarkan tingkat produksi yang berbeda berturut-turut. Ini untuk 2000, 3000, 4000. Semakin jauh dari titik 0 letak kurva, semakin tinggi tingkat produksi yang ditunjukkan. Ya, gambaran untuk penggabungannya. Nah, tadi sudah isokwan, sekarang kita masuk ke isokos. Isokos itu berarti kita akan membahas mengenai ongkosnya ya, garis ongkos yang sama. Oke, nah tadi tenaga kerja, sekarang kita ke garis ongkos yang sama. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan ongkos produksi. Ya, dari sisi perusahaan jangan lupa kita menginginkannya adalah pandangannya kita menginginkan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan ongkos produksi yang minimal. Untuk membuat analisis mengenai peminimuman ongkos produksi diperlukan garis ongkos yang sama. Garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk membuat garis ongkos sama diperlukan yang pertama adalah harga faktor produksi yang digunakan. Yang kedua adalah jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dibutuhkannya. Nah, ini untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan. Tadi ini sudah ya. Sebentar, tadi deh. Nah, ini sama. Slide 21 dan 22 sama, berarti kita lanjut langsung ke ini. Gambar 5.2. Nah, ini ada 4 garis linier di sini. Ada total cost ke-1, total cost ke-2, total cost 3 dan total cost 4. Nah, di sini untuk upah tenaga kerja di sini adalah Rp2.000. Untuk ongkos modal per unitnya adalah 4.000. Sedangkan jumlah uang yang tersedia itu adalah 16.000. Nah, garis TC ini menunjukkan gabungan antara tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan sejumlah dana yang kita miliki, yaitu sebesar 16.000 apabila upah tenaga kerja dan ongkos modal per unit adalah seperti yang dimisalkan di atas. Baik, saya lanjutkan untuk garis ongkos sama atau isokos tadi. Nah, untuk garis ongkos sama di sini contohnya ada 4 macam total cost ya, untuk perbandingan dari 4 macam total produksi atau ongkos produksi ya. Nah, di sini jadi TC itu adalah singkatan dari total biaya, total cost. Oke, jadi ini ada dari ada beberapa contoh untuk kombinasi dari ini jumlah modal yang diperlukan per unit dengan jumlah tenaga kerja per unitnya ini dengan total cost yang berbeda-beda. Nah, maka semakin tinggi ini yang paling tinggi di sini ada total cost 4. Ini berarti jumlahnya lebih besar, jumlah biayanya, jumlah ongkos produksinya dibandingkan dengan yang total cost di garis pertama. Seperti itu. Nah, di sini untuk keterangannya adalah upah tenaga kerja adalah Rp2.000. Nah, untuk ongkos modal
Untuk modal yang digunakan per unitnya adalah Rp4.000. Jumlah uang yang tersedia untuk yang di TC01 berarti ya. Nah, di TC01 di sini adalah 16.000. Nah, maka kita bisa gunakan beberapa kombinasi ya, beberapa kombinasi yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu garis ongkos sama ini. Nah, kalau misalkan sini 16.000, kira-kira berapa sih tenaga kerja yang bisa digunakan? Ke 16.000 kita bagi 2 aja, masing-masing berarti 8.000 ya. Kita budgetkan misalkan untuk tenaga kerja di sini 8.000, untuk ongkos modal sama 8.000. Oke, berarti kan untuk 8 dibagi 2 berarti 4 ya. Upah tenaga kerja berarti di sini ya bisa 4. Berarti untuk ongkos modal per unitnya berarti 8.000 dibagi 4.000 adalah 2. Berarti bisa kombinasi dari kita menggunakan 4 tenaga kerja per unit ditambah dengan ini 2, nanti harusnya di sini ya titiknya sekitar segini, dengan 2 kita gunakan modalnya seperti itu. Nah, maka nanti untuk jumlah total cost-nya, total biayanya adalah Rp16.000 seperti itu. Begitupun perlakuan untuk total cost yang kedua untuk TC2. TC2 ini adalah 20.000. Sama kalau misalkan kita pakai 50-50 misalkan ya, kita gunakannya berarti 10.000 untuk tenaga kerja, 10.000 untuk ongkos modal. Nah, berarti kan 10.000 dibagi 2 berarti sini ada 5 ya. Nah, berarti kita di sini ada 5 untuk tenaga kerja yang kita gunakan, ongkos tenaga kerja yang kita gunakan. Lalu untuk 10.000 dibagi 4 berarti 2,5 ya. Nah, berarti kira-kira sini ya jatuhnya titiknya ya. Apabila di sini kita gunakan 5 dan 2,5. Kalau total biayanya di sini adalah 20.000. Sama dengan yang TC3. Nah, kalau TC3 di sini ada 24.000. Berarti kalau masing-masing 50%, berarti sini adalah 12.000 untuk upah tenaga kerja, 12.000 untuk ongkos modal. Berarti sini untuk upah adalah kita dapat 6 ya. 6 kali 2.000 berarti 12.000. Lalu untuk modalnya berarti 3 kali 4.000 sama 12.000. Oke, jadi total costnya adalah 24.000. Berarti tadi kombinasi 6 dan 3. Nah, ini ya. Kalau kita tarik garis lurus kan berarti di sini 6 dan nanti ketemu 3-nya. Berarti di sini. Ya, kombinasinya seperti itu. Contoh-contoh kombinasi. Lalu untuk garis yang keempat, ini total cost yang keempat adalah 28.000. Nah, kalau 28.000 kita bagi 2 berarti masing-masing adalah 14.000. Berarti kita bisa gunakan upah tenaga kerja adalah 7. Lalu untuk yang di bawahnya adalah 3,5 ya. Oke, jadi ini untuk tadi sudah ya. Untuk total cost untuk kombinasi yang pertama sampai dengan keempat, ini berikut dengan total biayanya. Yang sini 16.000 sampai 28.000 untuk total cost keempat. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara meminimumkan ongkos atau memaksimumkan keuntungan. Jadi untuk rumus dari laba itu kalau misalkan TR-nya, total revenue-nya itu harus lebih besar daripada total cost. Seperti itu. Itu baru kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara untuk meminimumkan ongkos atau memaksimumkan keuntungan dia. Nah, sini. Nah, sekarang sudah ada. Tadi kita baru ada kurva-kurva untuk
total cost-nya. Nah, ini masih ada nih. Ini untuk yang T1, lalu ada T2 ini, lalu ini ya. Ini T1, ini garis T2, TC2, lalu ini garis total cost ketiga, dan ini adalah garis total cost keempat. Oke, lalu ini untuk jumlah unit barangnya. Ini untuk garis yang pertama, ini garis A, ini 1000 unit. Oke, ini 1000 unit. Lalu ini untuk 1500 unit yang X. Lalu yang di atasnya sini adalah garis Y, 2500 unit, dan yang paling atas adalah di sini 3000 unit untuk jumlah kuantitinya, jumlah produksinya. Nah, sekarang dengan menggabungkan kedua kurva ini, sekarang dapat ditunjukkan salah satu dari dua kasus berikut. Apabila jumlah produksi yang ingin dicapai telah ditentukan, tadi kita ada 4 ya, masih ada 4 opsi, yaitu yang 1000, 1500, lalu yang 2500 dan 3000. Nah, ini nanti ditentukan dulu salah satu. Keadaan yang bagaimanakah yang dapat meminimumkan ongkos? Apabila jumlah pengeluarannya untuk membiayai biaya produksi sudah ditentukan, jumlah pengeluarannya berapa, maka keadaan yang bagaimanakah yang akan memaksimumkan jumlah produksinya. Oke, jadi sekarang kita jawab dulu untuk yang nomor 1. Di sini untuk penentuannya, untuk syaratnya di sini misalkan produsen ingin memproduksi sebanyak 1500 unit. Oke, 1500 unit. Dalam gambar ini keinginan ini digambarkan oleh kurva yang X ya. Nah, ini akan digambarkan oleh kurva yang X. Nah, ini jadi kita fokus nanti di garis yang ini, yang kedua ya. Oke, nah ini. Nah, garis yang X ini 1500. Dapat dilihat bahwa kurva ini disinggung oleh garis-garis ongkos sama di 5 titiknya tadi ya, kombinasi antara modal yang digunakan dengan upah tenaga kerja ini. Nah, kalau kita lihat dari atas, ini titik-titik yang bersinggungan adalah yang pertama adalah titik B. Oke, kalau A enggak ya. Kalau A ini kan bersinggungannya dengan garis yang lain pertama, yang A ini. Nah, berarti sini untuk yang bersinggungan yang pertama adalah titik B, yang kedua adalah titik Q. Nah, yang ketiganya di sini adalah titik P. Oke. Lalu yang berikutnya adalah titik R dan titik C. Oke, paham ya? Nah, jadi di garis ini yang bersinggungan adalah garis B, Q, P, lalu R dan C. Nah, titik ini yang menggambarkan gabungan antara tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan untuk menghasilkan tadi sebanyak 1500 unit. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk meminimumkan ongkos. Jadi, nah ini dari gabungan tersebut, mana ongkos yang akan lebih murah? Ongkos yang paling minimum ini adalah gabungan yang ditunjukkan oleh titik yang terletak pada garis ongkos sama yang paling rendah. Titik P mana ini ya? Titik P ini adalah pada garis ongkos yang memotong atau menyinggung kurva produksi sama X ini ya. Jadi kurva yang memotong ini X, yang berpotongan dengan TC2, total cost yang kedua ya. Nah, ini.
Dengan demikian, titik ini yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan membutuhkan ongkos yang paling minimum untuk memproduksi ini sebanyak 1.500 unit. Gabungan ini terdiri dari 4 tenaga kerja dan 3 unit modal, serta ongkos yang dikeluarkan yaitu 4 tenaga kerja 2.000, ongkos per 1 unit modal adalah 4.000. Jadi sebanyak untuk total costnya jadi 20.000 untuk yang ini. Jadi yang kita ambil yang kombinasi yang di titik P. Jadi yang paling rendah dari perpotongan garis yang ini, yang TC2. Oke. Nah, lalu bagaimana cara memaksimumkan produksi? Tadi kan ada 2 pertanyaan ya. Yang keduanya adalah bagaimana ini jumlah pengeluaran untuk membiayai produksi sudah ditentukan, keadaan bagaimana yang akan memaksimumkan jumlah kuantitinya. Jumlah kuantiti. Oke, nah kita balik lagi ke gambar yang ini. Dengan biaya yang dibelanjakan untuk membeli per unit modal tadi kan adalah untuk modal 4.000 ya per unitnya. Lalu untuk tenaga kerja adalah 2.000. Seperti itu. Biaya yang disediakan produsen, sini sebentar ya, saya cas dulu. Oke, sini saya lanjutkan lagi. Sekarang adalah untuk kuantiti yang paling banyak ya. Nah, ini tadi untuk ongkos sudah. Nah, ini maksimumkan jumlah produksi. Nah, ini uangnya, biaya yang tersedia adalah 28.000. Dengan uang sebanyak 28.000, kalau kita bagi 50-50 ya, 50% untuk tenaga kerja dan 50% untuk modal. Nah, itu kan berarti masing-masing adalah 7 untuk modal. Berarti kan 7 nanti dikali 7 unit modal yang diperoleh, dan nanti ada 14 tenaga kerja. Seperti itu yang akan digunakan. Kalau misalkan secara keseluruhan ya. Kalau keseluruhan berarti 28 itu dibagi 2, ini dapat 14 tenaga kerja. Lalu 28 kalau kita pakai keseluruhan untuk modal itu berarti kita hanya akan dapatkan 7. Itu ya. Sedangkan kalau sebagian masing-masing berarti hanya di sini 14 untuk modal dan 14 untuk tenaga kerja, maka kita akan mendapat nanti kombinasi 7 dan 3,5 ya, setengahnya lagi dari ini. Ini kalau misalkan kita hanya membeli satu jenis faktor produksi aja, ini maka kita hanya memperoleh 7 unit modal dan 14 tenaga kerja. Maka garis ongkos sama TC4 menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh produsen dengan menggunakan uang yang tersedia. Nah, persoalannya, manakah gabungan yang akan mendapatkan hasil produksi yang paling maksimum? Nah, sini kita lihat dari kurvanya lagi. Kita kembali ke kurvanya. Di sini ada 5 titik. Ada 5 titik yang terletak pada berbagai kurva produksi sama dengan merupakan titik perpotongan atau titik persinggungan dengan garis yang TC4 ya. Nah, ini jadi kita kan mau memperbanyak produksi, berarti kita fokus di total cost yang 4 ini yang paling tinggi. Nah, ini yang bersinggungan berarti titik apa aja? Berarti adalah ini ya, A, B, lalu mana lagi? Ini ya, C dan D. Oke. Ini A, B, C, D. Oke, ini kalau E ini sebenarnya ada dia nggak terlalu bersinggungan langsung ya, tapi memang lumayan dekat lokasinya. Seperti itu. Nah, kalau di slide itu yang bersinggungan ada 5 titik. Itu ada A, B, E, C, dan D.
dari kelima titik ini, titik E ini terletak titik E terletak di kurva produksi sama yang paling tinggi, yaitu kurva produksi sama Y yang menggambarkan tingkat produksi sebanyak 2.500. Yang ini ya. Sebanyak 2.500 untuk yang Y. Oke. Ini berarti gabungan yang ditunjukkan oleh titik E merupakan gabungan yang akan memaksimumkan jumlah produksi yang dapat dibiayai oleh uang sebanyak 28.000 rupiah. Nah, berarti titik yang E yang bisa dibiayai dengan total 28.000 rupiah. Seperti itu. Gabungan ini terdiri dari 4 modal dan 6 tenaga kerja. Seperti itu. Ya. Nanti ini akan menghasilkan sebanyak 2.500 unit. Oke, mungkin sekian untuk materi di pertemuan ini. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan via meeting ya, di Zoom. Oke, demikian untuk video pembelajarannya saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.